Sugihan Buto, pemilik pabrik genteng. Di sisi lain, kembali aku didatangi Pak Haji, seperti biasa dia membawa makanan rokok serta kopi. Namun kali ini Pak Haji ngajak aku ngobrol ngalor ngidul, "Bei kamu sudah saja tinggal selamanya di sini. Nanti Pak Haji akan buatkan rumah buatmu di samping rumah Pak Haji. Dan kalau kamu mau menikah nanti akan Pak Haji biayai semua. Yang penting kamu jagain si Teteh, kalau setiap Pak Haji ke Jakarta, kasihan si Teteh kalau malam butuh apa-apa tak ada yang bantu kalau tak ada kamu," ucapnya. Aku mengangguk saja sambil menjawab, "Terima kasih Pak, Pak Haji sudah baik sama saya," jawabku seakan lupa dengan yang diwanti-wantikan Mang Mandor padaku. Dan sebelum pergi Pak Haji ngasih aku uang upahku kerja selama seminggu, dan tumben juga dia memberiku bonus yang lumayan besar di waktu itu, "Bei ini upahmu kerja, dan ini bonus buatmu, karena hasil kerjamu selalu bagus dan tanpa cacat, juga kamu selalu bantu si Teteh di saat Pak Haji gak ada di rumah," jelasnya. "Oh iya Pak, makasih banyak Pak," jawabku sambil tersenyum bahagia karena dapat bonus. Hari berganti minggu berganti bulan, sikap Pak Haji jadi semakin baik padaku. Dan aneh aku pun secara nyata tak pernah lagi mendapat gangguan apapun. Makanya aku jadi tak menaruh curiga apapun karena tak ada kejadian apa-apa yang kualami. Hingga di suatu malam di saat aku tertidur, aku mengalami mimpi aneh dan menakutkan. Dalam mimpiku aku didatangi sosok Buto, namun sosok itu hanya berdiam diri dan memandangiku saja. Tubuhnya yang tinggi besar, muka hitam bertaring panjang, mata merah menyala, serta berbulu lebat dan hanya mematung tanpa ada pergerakan. Dalam mimpiku aku benar-benar ketakutan, niat hati mau berdoa agar sosok itu pergi, namun yang keluar dari mulutku malah suara yang gak jelas. Hingga akhirnya tiba-tiba sosok Buto itu bergerak, tangannya yang panjang meraih tubuhku, sambil berkata, "Kau milikku." Sontak aku teriak dan, alhamdulillah ini hanya mimpi. Ku duduk sambil masih ada rasa ketakutan mengingat mimpiku barusan. Kulirik jam sudah pukul 1 malam. Aku bangkit untuk minum karena tenggorokanku terasa kering. Setelah minum aku langsung ke perapian untuk mengecek suhu api, dan mengangkat mesin blower untuk dipindah ke lubang pembakaran. Setelah mendapatkan mimpi aneh yang menakutkan, aku kembali gak bisa tidur dan akhirnya terjaga sampai pagi. Malam harinya aku kembali mendapatkan mimpi yang sama, didatangi sosok Buto dan kata-katanya pun sama bahwa aku miliknya. Namun aku belum bercerita sama siapapun kalau aku dimimpikan hal yang menakutkan. Tapi karena tiap malam aku selalu mendapatkan mimpi itu, akhirnya aku cerita sama si Teteh. Kebetulan malam itu si Teteh keluar membawa kopi dan makanan, menghampiriku dan ngajak aku ngobrol. Awalnya aku biasa jadi pendengar setia, paling aku hanya berkata iya, dan menimpali jawaban sesekali. Hingga, akhirnya aku beranikan ngomong, dan menceritakan mimpiku itu, bahkan aku ceritakan semua kejadian dulu yang telah kau alami. Jelas si Teteh kaget mendengar apa yang kualami selama ini, yang bear Bei. "Dan kenapa kamu baru cerita sekarang?" ucapnya dengan raut wajah kaget. "Iya Teh, itu benar, aku tak mengada-ngada, semua real aku alami, dan mimpi yang setiap malam pun, bahkan sampai tadi malam aku masih didatangi sosok itu lewat mimpi," jelasku. "Ini bahaya Bei, kamu harus pergi dari sini, Teteh gak mau kalau kamu kenapa-napa," ucapnya dengan wajah cemas. "Emang bahaya apa Teh?" jawabku. Akhirnya si Teteh menjelaskan semuanya, bahwa dia pun sering mengintip perilaku suaminya, di kamar yang ada di belakang yang gak boleh dibuka oleh siapapun. Dia sering memperhatikan tingkah laku suaminya di sana di balik lubang kunci. Bahwa suaminya sering melakukan ritual di dalamnya. Sampai si Teteh sempat melihat makhluk yang kuceritakan padanya, makhluk itu selalu ada di kamar belakang. Banyak sekali yang si Teteh ceritakan, hingga dia merasa yakin kalau suaminya itu pelaku pesugihan. "Maka dari itu sebaiknya kamu pergi dari sini, dan jangan kembali lagi ke sini. Teteh takut kamu akan menjadi tumbal," ucapnya masih dengan muka cemas. "Tapi kenapa kok Teteh bisa menceritakan semua padaku?"
jawabku sambil mengernyitkan dahi. Iya, ini sebenarnya rahasia yang tak boleh diketahui siapapun, namun Teteh gak mau kamu jadi tumbal selanjutnya, karena kamu sudah Teteh anggap seperti adik Teteh sendiri. Asal kamu tahu, bagi Teteh juga sudah gak tahan tinggal di sini. Kamu kira hanya kamu saja yang sering mendapatkan hal yang aneh. Teteh juga sama Bei, Teteh sering dilihat sosok yang kamu ceritakan, ditambah lagi dengan adanya kedua anak aneh itu. Makanya Teteh kalau Pak Haji gak ada di rumah, Teteh selalu ajak kamu ngobrol, itu semua untuk mengalihkan semua ketakutan dan kegundahan Teteh. Dan Teteh juga ingin secepatnya keluar dari rumah terkutuk itu. Capnya Nyang kini terlihat benar-benar dengan muka tegang sambil menitikkan air mata. Dan besok pagi-pagi sekali pokoknya kamu harus keluar dari sini, jangan pernah lagi menginjakan kaki di tempat sialan ini, ucapnya kembali dengan perasaannya yang seperti campur aduk. Ya, kau tunggu dulu di sini, jangan kemana-mana, ucapnya kembali sambil bergegas pergi ke rumahnya. Selang beberapa menit dia sudah keluar lagi dari rumahnya dan kembali duduk. Bei, ini uang upahmu kerja, ucapnya sambil nyodorakan amplop tebal padaku. Ini apa teko banyak banget ungannya, udah gak apa, simpan saja dan anggap saja itu rasa terima kasih Teteh karena kamu selalu membantu Teteh juga selalu temani Teteh ngobrol. Maafin Teteh ya Bei, selama ini Teteh suka ngerepotin kamu juga, terima kasih kamu selalu mendengarkan Teteh cerita, ucapnya sambil menangis dan memeluk. Selanjutnya nanti giliran Teteh yang akan meninggalkan tempat terkutuk ini, ucapnya kembali sambil melepaskan pelukannya. Iya Teh, saya juga minta maaf jikalau selama ini banyak tingkah dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati Teteh, jawabku. Udah gak apa-apa Bei, yang penting besok pagi kamu harus sudah tak ada di sini, biar nanti Teteh yang akan cari jawab jikalau Pak Haji menanyakanmu. Lagi pula kan besok giliran si Tony yang jagakan, Teh, ya sudah kalau begitu Teteh istirahat dulu. Sepeninggalan si Teteh istri pemilik perusahaan pabrik genteng, aku hanya tertegun seorang diri dan kembali teringat semua kejadian, juga perkataan si Teteh. Tiba-tiba pundakku terasa berat dan bulu kuduk merinding. Menyadari ada yang aneh, aku langsung bergegas naik ke tempat pembakaran genteng, mengambil tas dan membereskan semua barang-barangku. Kau milikku, kau harus ikut denganku, dek, jantungku terasa mau copot dan langsung berdegup hebat sampai terdengar ke telinga. Suara panggilan itu kini terdengar dengan nyata dan bukan hanya dalam mimpi. Seakan tahu dengan aku yang mau meninggalkan tempat ini. Tubuh gemetar hebat, keringat dingin bercucuran dari dahiku. Ya Allah, selamatkan hambamu ini dari makhluk yang akan membawaku. Aku mohon ya Allah, selamatkan hambamu, ucap sambil terus berdoa membacakan ayat yang kuhafal. Belum saja aku tenang, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki berat. Blik-blik-blik, surah kaki itu seperti mendekatiku. Dengan kaki gemetaran aku menuruni tangga dengan menggendong tas rangsalku. Aku bergegas menuruni tangga. Setelah sampai di bawah aku langsung lari menuju rumah Pak Haji. Sesampainya di rumah Pak Haji, dengan rasa penuh ketakutan aku mengedor-gedor pintu dan memanggil si Teteh. Duk-duk-duk, aku gendor pintu. Teh, buka pintunya Teh, cepat buka. Mendengar ada yang mengedor-gedor pintu, dari dalam terdengar suara yang tergesa-gesa dan membuka pintu. Ceklek-ceklek, suara kunci pintu dibuka, kemudian keluarlah si Teteh dengan wajah cemasnya. Ada apa Bei, ada apa? Tanyanya sambil melihatku penuh cemas. Teh, aku sudah tak tahan lagi Teh, barusan suara itu kembali memanggilku secara nyata bukan mimpi. Dia mengatakan kalau aku miliknya dan aku harus ikut dengannya, jawabku masih dengan napas tersengal-sengal serta tubuh gemetar. Tenang dulu Bei, tenang, duduk dulu, tunggu Teteh betar, ucapnya sambil kembali ke dalam. Tak lama si Teteh sudah kembali keluar membawa segelas air, ini minum dulu supaya kamu bisa tenang, ucapnya, aku langsung mengambilnya dan meminumnya habis tak tersisa. Gimana kamu sudah agak tenang? Ucapnya dengan wajahnya terus menatapku. Iya Teh, aku sudah sedikit tenang, jawabku. Coba kamu jelaskan dari awal, tanyanya. Gini Teh, awalnya tadi sepeninggalan Teteh tadi aku masih duduk di bangku,
tiba-tiba bulu kuduku merinding dan terasa berat. Aku berpikir ini sudah gak benar. Kemudian aku bergegas pergi ke atas, untuk mengambil tas rangselku, dan hendak membereskan semua pakaian dan barang-barang milikku. Di saat aku lagi fokus membereskannya dan dimasukkan ke tas rangselku, tiba-tiba saja suara itu mengagetkanku, dengan nada berat mengatakan, kalau aku miliknya, aku harus ikut dengannya. Belum juga aku tenang sudah dikagetkan lagi dengan suara langkah kaki dengan suara yang menggema. Dengan penuh ketakutan walau tubuhku lemas gemetaran, aku paksakan turun sambil mengendong tas rangselku dan lari ke sini, ku jelaskan semua. Dan rasanya aku mau pulang sekarang saja aku sudah tak tahan, aku sudah benar-benar takut aku takut. Ucapku kembali masih dengan wajah yang benar-benar ketakutan. Tenang dulu tenang, belum juga selesai si teteh bicara. Blur, kami dikagetkan dengan suara seperti benda besar dilemparkan ke atap bangunan tempat pembakaran. Jelas kamu kaget dan refleks aku loncat mendekati si teteh. Teriakku, iya teteh juga dengar dan bikin jantung teteh terasa mau copot. Spontan si teteh menarik tanganku dan membawaku ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah aku disuruh duduk di kursi tamu. Sejenak Susana hening tak ada pembicaraan apapun di antara kami berdua, karena masih saling merasakan ketakutan dan kegelisahan. Setelah lama saling diam si teteh membuka pembicaranya kembali. Sebaiknya kamu besok pagi-pagi saja kamu keluar dan jangan sekarang, kalau keluar sekarang teteh khawatir terjadi apa-apa sama kamu di jalan. Mengingat ini sudah jam 2 dini hari, lagi pula tak akan ada kendaraan yang mau menghantarkanmu pulang. Sambil menunggu pagi tiba kamu di sini saja, biasanya kan Mang Ade sopir yang menjemput karyawan datangnya jam 5 subuh. Nanti teteh akan ngomong sama Mang Ade untuk bawa kamu pulang dan jangan kasih tahu siapapun. Ucapnya. Aku mengangguk mengiyakan perkataan si teteh. Dan emang benar siapa pula yang mau antar aku jam segini, lagi pula sudah tak ada kendaraan. Sudah kamu di sini saja dulu teteh mau merebus mie dan menyeduh kopi, karena teteh tahu kamu pasti lapar kan. Kembali aku hanya mengangguk. Langsung saja si teteh bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk membikin mie rebus dan kopi. Selang beberapa menit si teteh keluar dari arah dapur membawa nampan yang berisi 2 mangkok mie rebus serta 2 gelas air putih dan 1 gelas kopi hitam. Kuakui istri majikanku ini sangat baik terhadapku, dan menganggapku seperti sama adiknya sendiri, karena saat itu aku masih berusia 14 dan istri majikanku sekitar usia 25 tahun, dia menikah dengan majikanku setelah lulus SMA. Dia bertemu Pak Haji pas ada acara kondangan di salah satu pernikahan temannya, sambil makan mie si teteh bercerita. Dari situlah awal mula pertemuannya, dia tanya namaku dan tanya alamku. Selang 1 minggu tiba-tiba saja dan mobil Kijang kapsul warna biru dan berhenti di halaman rumahku. Dan keluarlah dia seorang laki-laki yang berusia sekitar 40 sambil menenteng bauan yang banyak. Oh itu kan orang yang dulu sempat ketemu pas waktu kondangan, ucapku dalam hati. Benar saja Pak Haji itu Pak Haji. Singkatnya dia menemui orang tuaku, dan memintaku untuk menjadi istrinya, jelas dong aku tak mau meski dia terlihat seperti orang kaya. Namun orang tuaku menyerahkan kembali padaku. Jawab orang tuaku terserah sama anaknya saja. Di situ aku menolak secara halus, bahwa aku belum mau nikah, dan mau kerja dulu. Akhirnya Pak Haji pun ngerti dengan ucapanku. Namun selang 3 hari dia datang lagi dan jawabanku masih sama. 2 minggu Pak Haji sudah tak ada datang lagi, aku kira dia sadar bahwa aku menolaknya dan tak mungkin balik lagi. Ternyata setelah 3 minggu dia datang lagi, namun anehnya jadi ada perasaan lain kok kenapa saat itu, aku senang dengan kedatangannya. Aku seakan-akan terhistotip. Dengan kedatangannya kembali ke rumahku. Aku menyambutnya dengan senyum ramah dan bahagia. Singkatnya dia mengutarakan kembali dia tanya padaku di hadapan orang tuaku. Dan tanpa berpikir apapun aku langsung saja menjawabnya siap.
hingga membuat kedua orang tuaku keheranan dengan sikapku saat itu. Seminggu kemudian kami menikah dan aku masih tetap tinggal di rumah kedua orang tuaku, hingga akhirnya aku dibawa ke sini tanpa tahu dia bawa dua bocah aneh itu. Ucapnya sambil melirik ke arah kamar sebelah. Tak terasa kami ngobrol walau aku hanya menjadi pendengar setia, terdengar azan subuh. Tak lama kemudian, Mang Ade datang mau mengambil kunci mobil, dan aku pun langsung bergegas keluar diikuti si Teteh. Si Teteh langsung menemui Mang Ade, dan mengatakan untuk membawaku pulang, dan jangan sampai ada yang mengetahui kalau aku diantar Mang Ade, cukup bilang gak tahu dan gak ikut sama Mang Ade. Pesan si Teteh sama Mang Ade. Dan Mang Ade hanya mengangguk paham. Setelah itu si Teteh menghampiriku memeluk mengucapkan salam perpisahan. Terlihat di kelopak matanya meremang air mata, mungkin karena kami tak akan bertemu lagi. Setelah bersalaman dan dia kembali menyelipkan uang di kantong bajuku katanya buat beli rokok. Di sisi lain, sesampainya di rumah tepat jam 6 pagi aku langsung masuk ke kamar, menaruh tas ranselku, berhubung ibuku sudah gak ada di rumah mungkin ke sawah atau ke kebun, karena saat itu ibuku sudah tak terlihat ada di rumah, yang ada hanya bapakku yang masih tertidur serta adik perempuanku, yang masih kecil. Aku duduk di ranjang tempat tidurku yang lama tak pernah ditempati. Kuisap sebatang rokok sambil mengingat kembali semua kejadian yang kualami. Semoga saja semuanya tak terjadi lagi dan hidupku tak dikejar-kejar lagi rasa ketakutan. Sedang untuk kelangsungan kehidupanku ke depan, nanti saja aku pikirkan kembali. Sebulan sudah aku berada di kampung halamanku, dan hidupku tak lagi dikejar ketakutan. Sedangkan kini aku sudah bekerja lagi jadi buruh bangunan. Terakhir aku dengar kabar tentang tempat dulu di mana aku kerja. Kabar terakhir yang kudengar kalau pabrik gentengnya itu bangkrut, dan pemiliknya pun meninggal dengan cara yang tak wajar, bahkan pas penguburnya juga susah karena kuburannya mengeluarkan air keruh yang berbau busuk. Namun aku sudah tak menghiraukan semuanya karena sekarang aku sudah nyaman, meski hanya jadi kuli bangunan. Dan cerita pun berakhir sampai di sini, tamat, alhamdulillah tuntas. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak, kisah ini berdasarkan kisahnya. Dan mohon maaf jikalau penuturannya kurang maksimal. Kami masih pemula dan masih terus belajar, penulis Depa Permana Aji.